Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami sebuah perjalanan yang luar biasa banget. Kita akan ngebedah gimana reformasi di bidang pendidikan dan agama ternyata justru jadi bahan bakar utama buat perjuangan bangsa kita ngeraih kemerdekaan. Ini bukan sekedar cerita masa lalu loh, ini adalah cetak biru yang nunjukin kalau kebangkitan sebuah bangsa itu benar-benar bisa dimulai dari ruang-ruang kelas. Nah, sebelum kita masuk ke aksi sejarahnya, mari kita samain dulu persepsi kita. Kalau saya tanya ke kalian hari ini, apa sih sebenarnya arti kata modern? Kalian mungkin bakal langsung kepikiran soal teknologi canggih, kecerdasan buatan, atau gedung-gedung pencakar langit, ya kan? Wajar sih, tapi coba tahan dulu pemikiran itu. Kita bakal putar waktu balik ke Indonesia di awal abad ke-20, di mana kata modern ternyata punya makna yang jauh lebih mendalam, dan jujur aja sangat krusial buat kelangsungan hidup bangsa kita saat itu. Di masa itu, memahami makna modernisasi adalah tentang mengenali sebuah pergeseran mental yang luar biasa. Yang sangat menarik di sini adalah definisinya. Dalam konteks pembaruan Islam di Nusantara saat itu, yang namanya jadi modern itu sama sekali bukan tentang punya teknologi atau alat komunikasi terbaru. Enggak sama sekali. Modernisasi didefinisikan sebagai proses pergeseran sikap mental masyarakat biar bisa hidup sesuai dengan tuntutan zaman. Ibaratnya, ini tuh perubahan pola pikir yang radikal, sebuah keharusan mutlak buat ngubah total cara kita mikir dan bertindak demi ngadepin tantangan era itu yang sumpah lagi gila-gilaan beratnya. Terus, kalian pasti nanya dong, emangnya ada krisis apa sih sampai mental aja harus digeser segitunya? Apa pemicu awalnya? Gini, waktu itu bangsa kita benar-benar lagi kejepit ancaman ganda yang mematikan, kena kombo gitu loh. Dari sisi eksternal, penjajah barat nggak cuma memonopoli politik dan ngeruk kekayaan alam, tapi mereka juga sengaja membatasin akses pendidikan buat orang pribumi. Penjajahan ini udah masuk ke level invasi kultural dan intelektual yang masif banget. Terus, dari sisi internal gimana? Sama berbahayanya. Umat Islam lagi ngalamin kemunduran parah di pendidikan, struktur sosialnya berantakan, sampai pemikiran agamanya juga stuck. Bayangin deh, udah ditekan habis-habisan dari luar, dari dalam juga ngalamin stagnasi. Nah, kondisi krisis absolut inilah yang akhirnya maksa lahirnya gerakan pembaruan. Dengan kondisi yang super terisolasi kayak gitu, gimana caranya ide-ide baru yang revolusioner ini bisa masuk ke Nusantara? Ide-ide segar ini pastinya nggak muncul dari ruang hampa, teman-teman. Ternyata ada 3 jalur utama yang jadi urat nadi perubahannya. Pertama, lewat jalur haji dan mukim. Para jamaah haji atau ulama yang mukim lama di Timur Tengah nyerap ide-ide pembaruan di sana dan ngebawanya pulang. Kedua, lewat jalur publikasi. Buku, majalah, dan koran dari luar diam-diam berhasil diselundupin nembus batas sensor kolonial yang ketat banget. Dan yang ketiga, ini keren banget. Peran mahasiswa. Pelajar kita yang sekolah di luar negeri, pulang ke tanah air, dan langsung tancap gas jadi agen perubahan, nyebarin gagasan reformasi ini melintasi pulau-pulau. Tentu aja, ide sekeren apapun butuh eksekutor yang hebat juga kan? Nah, mari kita kenalan sama para pelopornya. Inilah para pelopor legendaris kita yang ngambil ide-ide impor tadi dan ngerubahnya jadi aksi nyata yang super terorganisir. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Terus ada KH Hashim Asy'ari dengan Nahdlatul Ulama, diikuti oleh Ahmad Surkati yang mempelopori Al-Irsyad, serta Zamzam dan Muhammad Yunus yang ngegerakin Persis atau Persatuan Islam. Mereka ini nggak cuma jago berteori di atas mimbar ya, mereka benar-benar turun tangan ngebangun infrastruktur organisasi yang solid buat ngeksekusi reformasi di lapangan. Poin krusialnya tuh gini, walaupun organisasi-organisasi ini punya latar belakang dan ciri khas yang beda-beda, corak gerakan mereka ternyata selaras banget loh. Semuanya fokus buat memurnikan ajaran Islam, membuang hal-hal yang menyimpang. Mereka juga ngelakuin perombakan besar-besaran di sistem pendidikan, bikin berbagai gerakan sosial dan dakwah, dan yang paling bikin merinding, mereka jadiin organisasi mereka sebagai alat perjuangan kolektif buat ngelawan penjajah bangsa barat. Coba kita ambil satu contoh gebrakan dari KH Ahmad Dahlan lewat Muhammadiyah, yaitu ide memadukan sistem pendidikan agama dan pendidikan umum. Kenapa ini penting banget? Karena beliau nyadar satu hal yang sangat radikal saat itu, belajar agama doang tuh nggak akan cukup. Awalnya masukin pelajaran sains, ilmu bumi, atau matematika ke sekolah agama sempat ditentang keras, bahkan dianggap tabu sama sebagian masyarakat tradisional loh. Tapi itu mutlak dilakuin biar umat jadi cerdas, bisa bersaing dengan tuntutan zaman, sekaligus ngeberantas tahayul dan bid'ah.
Makanya pendidikan benar-benar dijadiin senjata utama mereka buat ngelawan krisis intelektual di era tersebut. Para pelopor ini jor-joran ngebangun sekolah-sekolah dan pesantren modern. Kurikulumnya dirombak dan mereka berani ngedobrak tradisi lama demi ningkatin kualitas umat. Tujuannya simpel tapi tajam banget, mencerdaskan masyarakat biar mereka sadar hak-haknya dan gak gampang lagi dibodoh-bodohin atau dikendaliin sama penjajah. Dari ruang kelas, sekarang narasi kita bakal bergeser masuk ke medan politik. Sekarang mungkin kalian mulai kepikiran pertanyaan yang super menarik ini. Mengapa ngebangun sekolah modern, ngerombak kurikulum, dan ngeberantas tahayul kok malah bisa jadi pemicu bagi kemerdekaan sebuah negara? Gimana cara nyambungan titik-titik antara ruang kelas dan medan pertempuran ini? Kuncinya ada di satu hal ini, membangkitkan kesadaran nasional. Organisasi-organisasi Islam tadi pelan-pelan berevolusi, melangkah jauh ngelewatin urusan keagamaan murni. Pendidikan yang mereka kasih sukses ngebuka mata masyarakat luas, ngebangkitin kesadaran kalau mereka ini sebenarnya satu kesatuan bangsa yang lagi sama-sama ditindas. Organisasi ini nyatuin umat Islam dari berbagai daerah buat bikin jejaring, ngerubah gerakan yang tadinya cuma urusan sosial agama jadi sebuah mesin pergerakan nasional yang nuntut kemerdekaan bareng-bareng. Dan semua keringat perlawanan, pendidikan, dan pembangunan kesadaran itu akhirnya memuncak di satu tahun yang paling bersejarah buat kita, tahun 1945. Ini adalah titik klimaks yang luar biasa, di mana kewajiban agama dan urgensi buat ngebela negara menyatu jadi satu kekuatan raksasa yang nggak bisa dibendung sama militer manapun. Salah satu momen paling epik dimainkan sama Nahdlatul Ulama lewat resolusi jihad tahun 1945. Mereka ngeluarin fatwa heroik yang wajibkan, sekali lagi mewajibkan secara agama, buat umat Islam angkat senjata ngebela kemerdekaan Indonesia. Ini benar-benar langkah yang brilian. Mereka berhasil ngejembatanin tugas suci agama sama tugas mutlak buat ngebela republik yang baru aja merdeka dari rongrongan penjajah yang nyoba balik lagi. Gila kan? Nah, dari tadi kita udah muter-muter di sejarah masa lalu. Sekarang, apa pelajaran konkret yang bisa kita ambil buat hari ini? Sejarah itu emang seru banget buat diomongin, tapi nilainya baru kerasa kalau bisa kita praktekin. Bener nggak? Para pendahulu kita ninggalin warisan nilai yang harus banget kita contek dan terusin. Pertama, mental yang nggak kenal lelah buat terus maju. Kedua, keberanian buat ngambil resiko perubahan walau harus ngelawan arus. Ketiga, tetap jadiin pendidikan sebagai prioritas mutlak. Keempat, punya jiwa nasionalisme yang nyata. Dan kelima, ini penting banget, kemampuan buat ngejaga persatuan dan toleransi di tengah masyarakat kita yang beragam. Ini bukan cuma materi hafalan sejarah, teman-teman. Ini fondasi buat kita melangkah ke depan. Sejarah udah ngebuktiin kalau jadi modern itu adalah tentang punya sikap mental yang tangguh, gampang adaptasi, dan gak pernah berhenti belajar biar terus relevan sama zaman. Para pendahulu bangsa kita udah ngeberesin tugas mereka dengan sangat gemilang. Ngubah haluan sejarah cuma modal ide dan keberanian doang. Nah sekarang pertanyaannya ada di tangan kalian. Gimana cara kalian nerusin semangat pembaruan ini hari ini, baik itu di karir, di komunitas, atau di perjalanan belajar kalian sendiri? Coba dipikirin deh. Makasih banyak ya udah nemenin ulasan kita kali ini. Teruslah eksplor rasa ingin tahu kalian, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.